Tuhan Yesus, Terima kasih buat pagi hari ini. Pagi yang begitu indah. Yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan tetap menyertai kami. Berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Kita sapa, selamat pagi Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi tentang hari ini. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi, masih semangat ya. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita harus makin berkurang dan Tuhan harus semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Kita semua memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita harus bertepuk tangan ya Losa ya. Iya, kita harus semangat ya. Kita harus semakin bertambah, Tuhan harus semakin berkurang. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Sambil tepuk tangan ya. Harus makin bertambah, Tuhan harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diperintahkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi ya adik-adik. Dia harus makin bertambah, Tuhan harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diperintahkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan persembahan kami hanya Tuhan yang punya. Dan kita semua harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Sekali lagi ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Oke adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, untuk menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh memberi dengan kesukaan hati kami, sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa persembahan yang paling Tuhan inginkan adalah hidup kami, dan biarlah kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, Engkau yang jaga mereka, Engkau yang memberkati
berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, Tuhan yang selalu menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang keempat. Kita mau sama-sama bertangan kepada Tuhan, percaya saja, pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Roar, roar. Adik-adik, siapa yang tahu ini namanya hewan apa? Ayo adik-adik. Ia berbunyi roar, roar. Giginya tajam, badannya besar sekali. Adik tahu nggak ini hewan apa? Ya, namanya dinosaurus. Nah, adik-adik percaya tidak kalau hewan ini ada? Adik-adik pernah lihat tidak hewan dinosaurus sebelumnya? Kalau adik-adik ke kebun binatang, ada pernah ketemu nggak dinosaurus? Lause belum pernah melihat dinosaurus. Lause lihat dinosaurusnya itu di televisi, di YouTube, di internet, dan di buku. Tapi Lause belum pernah lihat secara langsung. Nah, adik-adik tapi percaya tidak kalau dinosaurus itu ada? Ada tidak dinosaurus? Nah, berdasarkan pengetahuan, dinosaurus itu ada zaman dahulu kala, sudah begitu lama. Dan dinosaurus itu sudah tidak ada lagi sekarang. Tapi kita percaya bahwa hewan ini pernah ada. Nah, jadi gambar seperti ini. Dinosaurus juga nggak tahu nih namanya dinosaurus apa ya. Stegosaurus mungkin ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kepercayaan dan keyakinan hati di dalam Tuhan. Sebelumnya, adik-adik, mari sama-sama kita tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu, kami akan memakai telinga kami dan terlebih hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang membimbing dan memimpin kami sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sudah berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita dan belajar bersama tentang kisah Tuhan Yesus dari Dia disalibkan dan kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib dan Dia dikuburkan. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita bahwa kubur Tuhan Yesus ditemukan kosong. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali cerita dari yang minggu lalu. Diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Nah, jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus ditemukan di kuburnya kosong, murid-murid menemukan bahwa kubur Yesus kosong. Murid-murid sangat terkejut karena tubuh Tuhan Yesus tidak ditemukan di sana. Nah, di dalam ketakutannya, semua murid-murid Tuhan Yesus pada suatu berkumpul di satu rumah. Mereka semua sangat takut karena mereka mencari, mana ya Tuhan Yesus ya? Kok Tuhan Yesus hilang ya? Nah, adik-adik, murid Tuhan Yesus semuanya ketakutan. Ketika mereka berkumpul, mereka di dalam satu rumah, mereka berkumpul, tetapi salah satu muridnya tidak ada bersama dengan mereka yang bernama Thomas. Dan pada malam itu, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-murid. Tuhan bertemu dengan murid-murid. Ketika Tuhan masuk ke dalam rumah itu, melihat murid-muridnya, Tuhan menyapa. Damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid semua terkejut, tetapi juga takut dan juga bersukacita karena mereka melihat dengan mata mereka bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus memberikan mereka melihat bahwa tangannya itu
dipaku, dan lambungnya itu bekas ditusuk. Lalu murid-muridnya itu percaya. Nah adik-adik, tetapi ingat tadi ada satu murid Yesus yang tidak bersama-sama dengan mereka di rumah itu. Namanya siapa tadi? Thomas. Maka pada saat sesudah hari itu selesai, maka murid-muridnya ini bertemu Thomas dan berkata, Thomas, Tuhan Yesus hidup. Kami melihat dia. Kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kamu tahu adik-adik, di kitab Yohanes disebutkan di sana, si Thomas menjawab, "Hah? Tuhan Yesus? Kalau aku tidak bertemu dengannya secara langsung dan aku tidak memegang tangannya dan melihat lubang bekas paku dan di lambungnya, maka aku tidak akan percaya." Begitu kata Thomas adik-adik. Dari sini kita bisa melihat bahwa Thomas tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, walaupun itu teman-temannya yaitu murid Tuhan Yesus. Tetapi dia mau melihat sendiri, barulah dia mau percaya. Adik-adik, satu minggu sesudahnya, Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi pikiran dalam Thomas. Thomas tidak percaya. Maka 1 minggu kemudian, murid-murid Yesus kembali berkumpul dan kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Dan sekali lagi Tuhan menemui mereka. Tuhan menampakkan dirinya. Lalu Tuhan Yesus pun mendekati Thomas. Dan Thomas pada saat itu terkejut. Dan Tuhan Yesus memperbolehkan Thomas untuk memegang tangannya dan melihat ada lubang bekas paku di telapak tangannya dan juga lambungnya yang tertusuk. Maka pada saat itu Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Thomas pada saat itu juga mengakui imannya di dalam Yesus. Karena dia percaya, dia sudah melihat dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan menerima pengakuan iman dari Thomas ini. Tetapi sekali lagi Tuhan menegur Thomas. Karena di ayat yang ke-29 Tuhan Yesus sudah berkata, "Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat." Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, papa mama di rumah dan komposisi yang mendengarkan dimanapun berada, hari ini kita mau sama-sama belajar. Iman adalah sesuatu yang kita percayai walaupun kita tidak melihat. Itulah iman di dalam Tuhan. Adik-adik di sini siapa yang percaya dengan Tuhan? Bahwa Yesus itu bangkit. Siapa di sini yang percaya? Kalau kita percaya, walau kita tidak melihat, itulah iman. Karena Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Jangan seperti Thomas. Tapi Tuhan tetap memakai kita semua sehingga kita boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kesaksian hidup bagi nama Tuhan yang dipermuliakan. Adik-adik sekolah minggu, kiranya kita semua boleh senantiasa memiliki iman di dalam Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita, maka cara kita untuk membuktikan bahwa kita percaya adalah kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya kita. Adik-adik yang di rumah, ketika kita bersandar dan kita memiliki iman kepada Yesus, maka percayalah Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita senantiasa. Dan ingat, seperti Thomas, walaupun Thomas tidak percaya kepada Yesus pada awalnya, tapi Tuhan tetap membimbingnya, membukakan jalan baginya. Sama juga dengan kita, maka kita akan dituntun bersama dengan Tuhan sehingga kita boleh melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Adik sekolah minggu yang di rumah, kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama boleh menjadi berkat dan kita boleh sama-sama belajar untuk berpengharapan dan percaya walau kita tidak melihat. Bukan hanya percaya kepada dinosaurus saja kita tidak melihat, kita bisa percaya. Apalagi kepada Tuhan Yesus yang mukjizatnya nyata, yang memang benar-benar melakukan perbuatan besar dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Adik-adik, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari sama-sama kita menutup ibadah kita, menutup firman Tuhan ini dengan doa bersama. Adik-adik lipat tangannya ya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti langsung berdoa di dalam hati. Ayo adik-adik. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, iman kami kepadamu biarlah kiranya bukan hanya berdasar
apa yang kami lihat. Hari ini kami sudah diingatkan kembali, kami sudah belajar lagi untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi kesukaannya Tuhan yang percaya kepadamu dengan iman kami, walau kami tidak bisa melihat. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang mati di kayu salib untuk kami semua. Terpujilah namamu Yesus, pakailah setiap kami anak-anak sekolahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, nats hafalan kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Kita menghafalnya yang pasal 29b ya, yang di bawah ya adik-adik. Yohanes 20 ayat yang 29b. Kita baca bersama. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi adik-adik. Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita ya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.